Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Yohana Windamuren dari AK 57 Departemen Pendidikan. Nah, di sini aku mau membahas atau sekedar sharing-sharing tentang bahasa Indonesia di pertemuan ketiga, yaitu kata dan istilah. Nah, by the way, PPT ini dibuat itu berdasarkan dari modul dan PPT-nya Ibu Dr. Devina, Sarjana Sastra dan Magister Sains. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya. Baik, untuk submaterinya yang akan kita bahas itu ada yang pertama pengertian kata, yang kedua ada kategori kata, yang ketiga ada bentuk kata, yang keempat ada kata baku dan non baku, yang kelima ada tata istilah. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian kata. Pengertian kata-kata itu apa sih Kak gitu kan, pasti kayak bertanya-tanya walaupun udah sering kita ucapin dari dulu tapi kan kita kayak masih bingung gitu kan ya. Nah, kalau kata menurut Krida Laksana tahun 2008 itu morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk bebas. Yang kedua, satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri terdiri atas morfem tunggal atau gabungan morfem. Yang ketiga, ada satuan terkecil dalam sintaksis yang berasal dari leksem yang telah mengalami proses morfologis. Oke, sekarang kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu ada kategori kata. Nah, di sini ada kategori kata yang pertama itu ada kata benda atau nomina. Biasanya itu lambangnya itu N gitu ya kalau di kamus. Nah, di sini ada kata benda itu terdiri dari kata bilangan dan kata ganti. Kata bilangan itu ada 1, 2, 100, 1000 gitu ya guys. Lalu ada kata ganti. Kata ganti itu kan kita kayak dari dulu juga belajar ya, kayak kata ganti pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Di sini contohnya ada saya, kamu, kalian, ia, dia, mereka, seperti itu. Lalu selain kata benda, ada juga kata kerja atau verba. Nah, biasanya lambangnya itu V gitu ya. Kayak tumbuh, menumbangkan, yang pakai imbuhan atau potong. Lalu masih banyak lagi. Yang ketiga ada kata sifat atau adjektif. Nah, adjektif ini dilambangkan itu A ya. Kayak hemat, hegemonik, hierarkis, lucu, boros, seperti itu. Itu namanya kata sifat. Lalu ada kata tugas. Nah, kata tugas ini ada 3 ya guys. Ada kata sambung, kata sandang, dan adverbia atau keterangan tambahan. Untuk kata sambung atau konjungsi itu ada jika, apabila, ketika, kayak gitu ya. Terus ada kata sandang, si, sang, kayak si pemalu, sang raja, seperti itu. Adverbia, nah adverbia ini keterangan tambahan kayak bahaya sekali gitu, ditambahin kata sangat atau sekali. Selanjutnya ada bentuk kata ya, submateri yang ketiga itu bentuk kata. Nah, di sini ada empat bentuk kata, yaitu yang pertama ada kata dasar, jadi kata yang belum dikasih imbuhan, itu kata dasar cinta, kasih, hati, lalu tumbuh, apalagi makan, seperti itu. Lalu ada kata berimbuhan. Kalau yang tadi dikasih itu kayak bercinta, kasihan, perhatian, menumbuhkan, seperti itu. Masak, memasak, gitu kan. Makan, memakan, gitu. Lalu ada yang ketiga, ada kata ulang. Kayak kupu-kupu, lauk pauk, berlari-lari, lalu berapi-api, bisa seperti itu. Yang keempat ada kata gabung, yaitu ibu kota, mata hati, sapu tangan, seperti itu contohnya. Nah, di sini juga ada semacam bagan untuk imbuhan. Di sini ada bisa lihat untuk awalan itu ada ber, meng, peng, per, se, bisa tuh. Lalu ada akhiran itu i, bla 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 bla, i, bla 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 kan gitu. Kalau misalkan i kayak
mencintai gitu. Ada lagi kalau kan itu menumbuhkan seperti itu. Kalau sisipan tuh tengah-tengahnya. Kalau ada bisa juga ada awalan akhiran tadi kan kayak ini mencintai gitu. Ternodai atau ini yang makan memakan, pengalaman seperti itu. Lalu ada kata berimbuhan. Nah, tadi kan kita udah lihat tuh bagan-bagannya. Nah, di sini bisa kita lihat nih, imbuhan me misalkan contohnya. Me plus apa nih? Me plus kukus. Jadi mengukus. Jadi dia kaknya itu jadi melebur gitu. Jadi kan ditambahin me. Jadi mengukus. Lalu ada me ditambah kata dasarnya itu pukul. Memukul. Lalu ada me ditambah tukar. Jadi menukar. Jadi si kata dasar itu cenderung melebur seperti itu. Ada juga tapi yang nggak melebur seperti makan tadi memakan kan memasak gitu kan. Nah lalu ada imbuhan di yang kedua ini. Bisa imbuhan di ini tuh bisa ditulis gabung, bisa juga ditulisnya dipisah. Nah, kalau ditulis gabung itu seperti dicintai, disayangi, dimiliki. Ini tuh cenderung ada kayak kata kerja, kata sifat gitu ya, imbuhan di ini. Kalau ditulis pisah itu biasanya dia menunjukkan tempat gitu, kayak seperti di kampus, di kantin, di kamar, di jalan gitu. Lalu yang ketiga ada imbuhan ke. Nah, ini juga sama nih. Ada ditulis gabung, ditulis pisah. Yang ditulis gabung juga tadi sama kayak bisa kata kerja, kata benda gitu, kata sifat. Nah, di sini ada kekeluargaan, keputusan, kemarahan, bisa kan. Kalau ditulis pisah, itu kita mau menunjukkan ke arah mana gitu, kemana gitu. Ke toko, ke kampus, ke jalan layang, atau kemana gitu. Oke, di sini ada salah satu contoh gitu ya, penggunaan kata per di sini. Kata per itu maknanya bisa demi, bisa mulai, bisa tiap-tiap, bisa dengan. Bisa juga bagi atau pecahan ya. Nah, ini tuh di per ini kita lihat. Ada yang penulisan dipisah, ada yang digabung, ada juga digabung. Contoh, satu per satu itu yang demi nih, satu per satu berarti satu demi satu gitu berurutan. Nah, lalu ada per 25 Mei. Per 25 Mei berarti mulainya itu tanggal 25 Mei gitu. Kalau untuk makna tiap-tiap berarti kan di sini contohnya per lembar. Per lembar itu berarti kan setiap lembarnya gitu. Lalu ada per telepon dengan telepon. Nah, lalu ada kata gabung. Yang pertama ada kata gabung yang padu ditulis gabung. Olahraga itu kan kata gabung ya, tapi ditulisnya gabung. Olahraga nggak mungkin olahraga. Terus ada matahari ditulisnya juga gabung. Lalu ada gabungan kata dasar dengan unsur terikat. Ditulisnya gabung. Antar kota, tunawisma, non pribumi gitu. Yang ketiga ada non, bertemu kata diawali huruf kapital, ditulis terpisah dengan menggunakan tanda hubung. Non Yahudi, non Muslim, non Amerika Serikat, seperti itu. Lalu ada 4. Maha, kata maha bertemu dengan kata dasar ditulis gabung, kecuali maha bertemu kata esa ya. Jadi di sini ada maha kuasa, maha besar itu ditulis gabung, kecuali maha esa. Maha esa itu tulisnya pisah. Maha bertemu kata berimbuhan ditulis pisah. Kalau tadi kan kata dasar tuh, kata dasar maha kuasa, kuasa kan kata dasar, maha besar, besar kan kata dasar juga. Nah, kalau kata berimbuhan, maha pengasih itu dipisah, maha penyayang juga dipisah, maha pemaaf juga dipisah, seperti itu. Yang keenam, ada kata gabung yang tidak padu, ditulis terpisah. Ibu jari, mata air, budidaya, seperti itu. Oke, yang keempat kita masuk ke submateri kata baku dan non baku. Nah, di sini
Coba, ada yang tahu nggak ini kata bakunya yang mana dan kata non bakunya yang mana nih? Ayo. Nah, aku kasih tahu ya. Antara apotik dan apotek, ini mana kata bakunya? Nah, yang benar itu adalah apotik ya, guys. Lalu ada atlet. Atlet dan atlet itu mana yang benar? Ayo tebak-tebak. Ya, yang benar itu adalah atlet. Ya. Lalu ada provinsi dan provinsi. Pasti kita nulisnya yang provinsi dong, karena yang provinsi itu enggak baku ya. Oke, di sini ada autologi dan otologi. Nah, yang baku itu yang autologi ya. Nah, kita masuk ke submateri yang kelima, yaitu tata istilah. Di sini ada contohnya itu istilah asing gitu ya, yang biasanya itu dipakai di beberapa pemilihan kata gitu untuk beberapa bidang di Indonesia. Itu ada istilah asing itu semua file nih, tapi bisa beda-beda nih di beberapa bidang di Indonesia. Yang pertama, kalau di bidangnya kimia, biasanya itu namanya berkas atau arsip. Kalau fisika itu arsip, berkas, matematika berkas, teknologi informasi berkas atau file. Lalu ada bidang lain arsip, file. File itu bukan file tapi file gitu ya. Istilah bahasa Indonesianya. Lalu juga ada folder. Folder kan bisa folder juga bisa gitu kan istilah Indonesianya. Lalu ada illegal fishing, pemancingan ilegal, download. Download itu kan unduh gitu ya, ambil data, mengunduh. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Nah, di sini aku udah nyiapin beberapa latihan soal. Ini kita bahas bareng-bareng aja ya. Yuk, langsung bahas. Oke, perhatikan paragraf berikut dengan cermat. Aku bacain ya soalnya. Dalam peninjauan realisasi PNPM Mandiri Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor beberapa waktu yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan keprihatinannya atas iklan politik yang mengangkat tema angka kemiskinan. Menurut Presiden, iklan tersebut tidak proporsional dan cenderung mendiskreditkan pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah makna istilah mendiskreditkan pada teks di atas adalah kira-kira apa ya? Apakah A, perbedaan perlakuan yang menyimpang tentang kondisi kemiskinan, atau B, berusaha untuk menjelekkan atau memperlemah kewibawaan pemerintah, atau yang C, ketidaksesuaian data angka kemiskinan dengan keadaan yang sebenarnya, yang B, ketidakpercayaan terhadap data kemiskinan disampaikan pemerintah, atau yang E, mengucilkan pemerintah dengan membesar-besarkan angka kemiskinan. Kira-kira kalau misalkan dilihat dan dicermati gitu ya dari paragrafnya, kata mendiskreditkan ini yang paling nyambung yang mana sih? Karena kan pasti membingungkan nih, semuanya itu jawabannya hampir mirip-mirip. Nah, teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Nah, mungkin kita bisa lihat langsung aja jawabannya yang mana. Oke, jawabannya adalah yang mengucilkan pemerintah dengan membesar-besarkan angka kemiskinan. Jadi katanya kan kayak mendiskreditkan gitu ya, karena iklannya itu tidak proporsional gitu. Lalu kita lanjut ya, soal yang kedua. Oke, di soal yang kedua ini lagi, ini juga tentang istilah. Aku bacain lagi ya soalnya. Untuk mencegah peningkatan uang palsu, oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ya. Di sini ada paragraf, aku bacain lagi ya paragrafnya. Untuk mencegah peningkatan uang palsu, Bank Indonesia atau BI menerapkan sejumlah strategi antara lain mengganti desain uang rupiah secara berkala. BI juga membangun pusat data uang rupiah palsu yang dinamakan Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center atau BICIC.
Lalu, peredaran uang palsu dalam jumlah besar berpotensi mengganggu kebijakan moneter dan fiskal. Soalnya, makna istilah yang dicetak miring pada paragraf tersebut adalah, kira-kira apa nih makna istilah dari strategi? Apakah strategi untuk mengalahkan musuh? Enggak ya. Di sini pilihannya ada rencana atau peraturan negara, lalu ada rencana peraturan devisa, rencana cermat peraturan ekonomi, rencana cermat peraturan keuangan, rencana cermat peraturan perusahaan. Kira-kira yang mana nih? Oke. Jawabannya adalah yang C, rencana cermat peraturan ekonomi. Mungkin sekian dulu dari aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.